Good day, everyone. Greeting of health and well-being. Welcome to our knowledge management system course. In this session, we'll learn about knowledge essence. I'm Leon Andretti Abdillah, will be your lecturer for this course. Alright, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow IMTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablo, New Zealand, dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant, baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chains Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources.
Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Sedangkan meeting purpose pada pertemuan kali ini, Anda akan mengetahui lingkup mata kuliah Knowledge Management System, kemudian sistem pembelajarannya, mulai dari mode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, dan lain sebagainya. Dan juga akan dimulai lagi dengan overview dari Knowledge Management System. Reviews, sebelum kita masuk pada materi chapter kali ini, ada baiknya kita review sejumlah materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dimulai dari Data and Information Overview, kemudian Knowledge Definition, kemudian Knowledge Type, kemudian Knowledge Management atau KM, dan Knowledge Management System atau KMS. Oke, kita mulai dari Data and Information Overview. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan ya, pada gambar sebelah kanan ini, seperti ini, bagaimana dari selected data, kemudian diorganize dengan cara-cara tertentu, dimanipulasi sampai menghasilkan informasi ya. Kita mulai dari data merupakan raw fact such as an employee number, total hours work in a week, an inventory part number, or the number of units produced on the production line. Jadi data itu merupakan fakta-fakta mentah ya, seperti misalnya kode pegawai, jumlah jam kerja dalam seminggu, atau bisa juga kode barang inventories ya, atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi dalam suatu lini produksi. Nah, itu datanya belum ada maknanya. Kemudian data tersebut akan diolah dengan cara-cara tertentu sehingga menghasilkan information. Information itu adalah a collection of data organized and processed so that it has additional value beyond the value of the individual facts. Jadi informasi itu merupakan kumpulan data yang diorganisasi dan diproses sedemikian rupa sehingga ia memiliki nilai tambah di luar dari nilai yang dia miliki sendiri. Oke, sekarang baru masuk ke definisinya ya. Ini menurut Fallacy and Snyder tahun 2018, knowledge is the ability to understand information, form opinion, and make decision or prediction based on the information. Ya. Jadi knowledge adalah suatu kemampuan untuk memahami informasi, berbentuk pendapat-pendapat, dan bisa membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi yang ada. Oke, kita lihat ya detailnya. Jadi knowledge itu mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah. Nah, kemudian knowledge membantu menghasilkan informasi dari data atau informasi yang lebih berharga dari informasi yang kurang berharga. Pembagiannya yang pertama itu adalah explicit knowledge, yaitu knowledge yang codified and digitized in books, document, report, memo. Jadi sudah terkodifikasi atau terdigitasi, bisa dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, atau memo-memo. Kemudian ada juga yang namanya tacit knowledge. Knowledge embedded in the human mind through experience and jobs, including intuition and hunches, experience, value, contextual information, and expert insight. Jadi ini masih terbenam dalam pikiran manusia ya, yang
didapat melalui bisa pengalaman pekerjaannya, intuisinya ya, nilai-nilainya atau juga informasi pada konteks tertentu serta pemikiran-pemikiran dari sang ahli. Knowledge management. Knowledge management dapat secara sederhana didefinisikan sebagai melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber pengetahuan atau doing what is needed to get the most out of knowledge resources. Nah, ini dari Baekra Fernandez dan Summerwall tahun 2015. Kemudian, knowledge management ini akan melibatkan ada 3 bagian. Yang pertama adalah orang atau people, kemudian teknologi serta proses dalam suatu bagian yang tumpang tindih, nampak seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya baru masuk ke Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. KMS dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan berbagi pengetahuan, mempromosikan pembelajaran, penggunaan kembali, dan inovasi pengetahuan, serta memperkuat kompetensi inti organisasi. Ia diklasifikasikan setidak-tidaknya menjadi 4, bisa berupa 1. Knowledge Application System, Knowledge Capture System, Knowledge Sharing System, dan juga Knowledge Discovery System. Agenda pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 5, mulai dari lebih lanjut dengan knowledge definition, kemudian knowledge hierarchy, dilanjutkan dengan knowledge type, expert reasoning method, last but not least is human learning models. Pada knowledge management system ada istilah utama yang menjadi senternya, yaitu adalah knowledge. Knowledge ini kadangkala sedikit membingungkan dengan data ya. Dan pada prinsipnya knowledge itu berbeda dari data dan juga information. Knowledge itu akan dimiliki oleh seorang expert. Sehingga seorang expert dia akan memiliki karakteristik berdasarkan knowledge yang ia punyai. Knowledge. The nature of knowledge is at the heart of knowledge management. Jadi secara alami, knowledge atau pengetahuan ini merupakan jantungnya dari bidang ilmu knowledge management atau manajemen pengetahuan ya. It is a fundamental understanding of what knowledge is, how it is created, and how it may be applied to meet corporate objectives. Jadi, sangat penting untuk memahami bagaimana suatu knowledge itu diciptakan dan bagaimana dia diaplikasikan agar bersesuaian dengan objektivitas dari suatu perusahaan. Kita mulai dengan knowledge definition ya. Tokoh utama yang banyak bergerak pada bidang knowledge management adalah Nonaka, di mana tahun 94 dia menjelaskan knowledge as justified true belief. Jadi pengetahuan itu sebagai justified true belief atau keyakinan yang ada serta terjustifikasi. Nah, jadi fakta-fakta yang mungkin bisa ada tetapi harus juga diyakini bahwa dia itu benar untuk suatu kepentingan. Ini versi Nonaka ya. Kemudian lebih lanjut, Davenport dan Prusak pada tahun 98 memberikan jabaran yang lebih konkret. Knowledge is a with mix of frame experience. Nah, jadi ada experience-nya ya. Selain experience juga ada value, nilai-nilai, contextual information atau informasi pada konteks tertentu, and expert insights, pemikiran sang ahli that provide a framework for evaluating and incorporating new experience and information, yang menyediakan suatu kerangka bagaimana mengevaluasi dari apa? New experience dan juga informasinya. It's original and it's applied in the mind of knowers ya. Jadi akan secara alami dan diaplikasikan pada pemikiran orang yang memiliki pengetahuan tadi. In organization, it often becomes embedded not only in documents or repository, but also in organization routines, process, practice, and norm.
Walaupun secara legal, formal, standar itu ada di dokumen atau media penyimpanan, lebih lanjut bahwa knowledge itu bisa juga ada pada rutinitas yang ada pada suatu organisasi. Proses-proses yang terjadi, praktis-praktis yang dilakukan, bahkan sampai norma-norma yang diyakini. Pengetahuan atau knowledge mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan action dan keputusan decision atau informasi dengan arah direction. Pengetahuan di suatu area sebagai keyakinan, belief yang dibenarkan tentang hubungan relationship antara konsep-konsep yang relevan dengan area tersebut. Ini dari Beckra, Fernandez, dan Summerwall. Knowledge definisi selanjutnya itu dari Fallacy and Schneider. Mereka bilang pengetahuan adalah kemampuan atau ability untuk memahami informasi, membentuk opini, dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi. Kemudian ada lagi dari Panagitu. Dia mendefinisikan knowledge sebagai knowledge involve learning, experience, interpretation, understanding, judgment, creativity, motivation, determination, and cognitive ability. Jadi lebih komprehensif lagi ya. Knowledge in its essence transcends raw data and process information. It represents actionable insight derived from a synthesis of experience, context, interpretation, and reflections. Unlike data or informations, knowledge embodies understanding and the capacity to apply that understanding to solve problems or make decisions. Jadi yang menggarisbawahi knowledge itu adalah dia memiliki kemampuan untuk pemahaman atas kapasitas pengaplikasian, pemahaman untuk memecahkan suatu masalah atau mengambil suatu keputusan. Ada sejumlah basics knowledge terkait definisi ya. Yang pertama itu adalah common sense, inborn ability to sense, judge, or perceive situation, grow stronger over time. Kemudian ada lagi fact, statement that relates a certain element of truth about the subject matter or domain. Kemudian ada heuristics, a rule of thumbs based on years of experience. Knowledge sendiri itu adalah understanding gained through experience, familiarity with the way to perform a task, an accumulation of facts, procedural rules, or heuristics. Yang terakhir adalah intelligence, the capacity to acquire and apply knowledge. Knowledge essence importance. Jadi kenapa penting knowledge essence ini ya? The essence of knowledge is important for various reasons. Jadi ada sejumlah alasan kenapa knowledge itu penting ya. Yang pertama adalah it assists us in better understanding the difficulties and opportunities associated with the knowledge management, atau membantu kita untuk memahami dengan lebih baik kesulitan dan peluang yang berhubungan dengan manajemen pengetahuan. Yang kedua, it lays the groundwork for the development of effective knowledge management strategy and procedures. Ini meletakkan suatu dasar yang baik untuk pengembangan dari suatu strategi dan prosedur knowledge management yang efektif. Serta it allows us to assess the efficacy of our knowledge management activity. Ini memungkinkan kita untuk menilai seberapa manjur ya dari aktivitas knowledge management yang sedang berlangsung. Data, information, and knowledge. Data is unorganized and unprocessed fact. Bersifat statistik, a set of discrete fact about an event. Kemudian kalau diproses, data itu akan menjadi information, merupakan aggregation of data that makes decision making easier. Dan dia sudah ada nilai tambah dari data ya. Kemudian apabila diturunkan lebih lanjut, informasi ketemu informasi, maka akan menjadi knowledge. Derived from information in the same way information is derived from data. It is the first ring of information. Selanjutnya, hubungan antara data yang memiliki nilai nol atau rendah dalam pengambilan keputusan dan informasi yang memiliki nilai lebih besar dari data walaupun jenis informasi yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Ini seperti yang digambarkan oleh Beckra, Fernandez, dan Summerwall ya. Perhatikan, jadi knowledge itu juga tergantung nilainya dari seberapa besar kadar lebih dekat ke data atau informasi.
Semakin dia hanya data saja, maka nilainya cenderung zero atau low. Sebaliknya, jika kadar informasinya lebih banyak, maka dia mulai value-nya bernilai medium, high, atau very high. Sebagai suatu ilustrasi, dapat diperhatikan ya. Apabila datanya masih berupa simbol-simbol saja, seperti ini ya, atau dia masih dalam proses perhitungan. Contohnya ini ada variabel, sudah ada nilainya, maka dia masih memiliki nilai zero to low. Tetapi apabila sudah menjadi informasi, ya, sudah masuk bahkan sampai ke rumus, dan sudah ada ini nilai mediannya ya, menengah, atau sampai ke nilai akhir, maka kadar informasinya sudah medium, high, bahkan very high. Kemudian ada juga knowledge, data, dan information to information system. Jadi yang hubung information system. Misalnya ada data. Data itu akan diproses menjadi information. Yang memprosesnya adalah information system. Maka di sini sewaktu diproses oleh information, kadar knowledge-nya sudah ada, ya. Lebih lanjut, informasi itu bisa digunakan kembali untuk mengambil keputusan. Maka di sini juga ada kadar knowledge-nya. Jadi luaran dari information system dan luaran dari penggunaan informasi itulah kadar knowledge yang terkait dengan information system, dan tentu saja dia harus terkait pada suatu event. Lanjut adalah knowledge hierarchy. Apabila kita cek dari bagian awal data, maka sifatnya adalah programmable atau lebih mudah dibuat program. Semakin ke atas, information, knowledge sampai ke wisdom, maka dia non-programmable, semakin sulit diprogram. Begitupun kita lihat dari sudut pandang algoritmik ya. Apabila masih di levelnya data, dia akan mudah dibuat algoritmiknya. Tetapi semakin ke knowledge wisdom, maka dia semakin non-algoritmik. Ini tergantung dengan heuristik. Knowledge basic hierarchy. Dimulai dari kategori data, dia masih berupa simbol-simbol, ini know nothing. Lebih lanjut, kemudian ada information, data yang diproses agar dimanfaatkan. Informasi menjawab tentang who, what, when, where. Ini know what. Knowledge itu merupakan aplikasi data dan informasi dan menjawab pertanyaan how atau know how. Sedangkan understanding itu mengapresiasi pertanyaan why, sedangkan wisdom evaluasi dari understanding. Knowledge types itu ada 3. Yang pertama adalah shallow and deep. Yang kedua adalah procedural versus episodical. Yang ketiga explicit versus tacit. Untuk yang pertama, apabila dibagi berdasarkan shallow and deep, ini versi Awad dan Ghazali. Shallow itu readily recall all recall surface, knowledge indicate minimal understanding of the problem area. Jadi kita sudah punya pengetahuan sebelumnya. Sedangkan deep ini acquired through use of experience. Artinya kita belum memiliki pengetahuan yang sebelumnya sehingga perlu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahaminya. Knowledge type yang kedua itu dibagi berdasarkan procedural and episodical. Procedural dia bersifat repetitif, berulang, dan memiliki stepwise atau ada langkah-langkahnya. Sedangkan episodical itu group by episodes or case. Jadi ada kasus atau kondisi tertentu yang mungkin berbeda-beda. Pengelompokan yang ketiga ini dari Nonaka dan Takechi. Mereka membagi knowledge itu ada explicit dan tacit knowledge. Knowledge mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah. Knowledge membantu menghasilkan informasi dari data atau informasi yang lebih berharga dari informasi yang kurang berharga. Pengelompokan pertama adalah explicit knowledge, adalah knowledge codified and digitized in books, documents, reports, memo, etc. Jadi pengetahuannya sudah terkodifikasi, ada codingnya, dan terdigitasi, baik dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, atau memo-memo. Sementara tacit knowledge itu adalah knowledge embedded in the human mind through experience and jobs, include intuition and hunches, experience, values, contextual information, and expert insights. Jadi pengetahuan yang masih ada dalam pemikiran sang ahlinya, termasuk intuisinya, bagaimana pengalamannya, nilai-nilai yang dia punya pada konteks tertentu, dan pemikiran-pemikiran yang dia miliki.
Berikut ada ilustrasi dari sejumlah knowledge eksplisit dan tacit ya, baik yang bersifat deklaratif ataupun prosedural. Knowledge itu dimiliki oleh expert. An expert in a special area master the request knowledge. Jadi seorang ahli itu kalau dia dikatakan expert di suatu area, maka dia ahli terhadap knowledge yang menjadi syarat pada bidang itu. The unique performance of knowledgeable expert is clearly noticeable in decision-making quality. Jadi sangat tergantung bagaimana kualitas pengambilan keputusannya ya. Knowledgeable expert are more selective in the information they acquire. Jadi dia tidak ambil seluruh informasi, tapi pilih-pilih yang benar-benar sesuai dengan bidang masternya. Expert are beneficiary of the knowledge that come from experience. Jadi sang ahli itu akan mengambil manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan dari pengetahuan yang datang dari experience pada bidangnya. Expert reasoning methods atau metode penalaran dari sang ahli ya. Jadi ada 3 yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah reasoning by analogy, relating one concept to another. Jadi menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain. Yang kedua formal reasoning, using deductive or inductive method. Jadi metode yang menggunakan pendekatan deduktif atau induktif. Yang ketiga adalah case-based reasoning atau penalaran berdasarkan relevant case atau kasus masa lampau yang terkait dengan kondisi saat ini. Dalam dunia akademik atau sains, yang paling banyak dipakai adalah deductive and inductive reasoning. Pada deductive reasoning, exact reasoning, it deals with exact fact and exact conclusion. Sedangkan pada inductive reasoning, reasoning from a set of fact or individual case to general conclusion. Bisa juga deduktif itu melihat secara makro, kemudian baru masuk ke sisi mikro. Sedangkan induktif itu bisa ngambil dari kasus spesifik atau mikro, kemudian baru diambil ke general, seolah-olah dianggap bahwa secara umum seperti itu. Humans learning models. There are 3 models of human learning. For example, the first one is learning by experience, a function of time and talent. Learning by example, more efficient than learning by experience. And then learning by discovery, undirected approach in which humans explore problem area with no advanced knowledge of what their objective is. Oke, kita sekarang sampai ke conclusion ya. Jadi knowledge merupakan aplikasi data dan informasi dan menjawab pertanyaan how atau knowing how. Kemudian dalam reasoning itu bisa menggunakan pendekatan inductive reasoning atau deductive reasoning. Selanjutnya, human learning model dapat berupa learning by experience, or example, or discovery. Oke, sekarang baru masuk ke assignment ya. Ini berdasarkan tema kelompok Anda. Tolong berikan contoh hierarki dari data, information, dan knowledge. Jadi digambarkan ya, datanya apa, informasinya apa, jadi knowledge apa. Simpan assignment-nya di PowerPoint dengan menggunakan file yang disimpan berdasarkan nama mata kuliah, tahun, kemudian kelas, grup, atau tema. Seperti biasa, store di Dropbox, kemudian URL-nya di-paste pada submitted yang sudah disediakan. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.